Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Asesor penilai dalam sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Dr. Handayani Halik SSI MKes, dosen tetap pada Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis Universitas Megarezeki. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Video ini dibuat sebagai syarat sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Tinggi Sains dan Teknologi atau Kemenristek Saintek tahun 2026. Pada video ini, saya akan menyampaikan teknik pengajaran pada mata kuliah Biologi Molekuler Terapan dengan bobot 3 SKS, 1 SKS teori, dan 2 SKS praktek. Biologi molekuler terapan merupakan salah satu mata kuliah wajib yang diajarkan pada semester 5 yang menjadi salah satu syarat mata kuliah dalam pemilihan semester lanjutan. Selain itu, mata kuliah ini dirancang untuk mendukung kompetensi analisis molekuler sebagai bagian dari visi program studi D4 Teknologi Laboratorium Medis. Proses pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan dengan memadukan pembelajaran secara teori dan praktek. Secara teori dilakukan di dalam kelas dengan metode tatap muka di ruangan kelas yang memfokuskan keterlibatan aktif mahasiswa dalam membangun pemahaman. Selain itu, dilakukan small group discussion untuk membahas dan memahami ruang lingkup biologi molekuler, khususnya biologi molekuler terapan. Nah, dalam praktek dilakukan dengan memberikan kesempatan untuk menerapkan pengetahuan terkait teknik-teknik yang digunakan dalam identifikasi berbasis molekuler. Seluruh materi perkuliahan dapat diakses dalam sistem Learning Management System atau LMS EditLink. Dalam laman tersebut, mahasiswa dapat mengunduh secara daring rencana pembelajaran semester atau RPS, rencana tugas mahasiswa atau RTM, dan mengunggah tugas-tugas mahasiswa selama perkuliahan. Adapun capaian pembelajaran atau CPMK untuk mata kuliah Biologi Molekuler Terapan ini, yang pertama yakni menguasai konsep dasar dalam teknik identifikasi molekuler, selanjutnya menerapkan prosedur pemeriksaan sampel menggunakan teknologi molekuler dengan menerapkan IPTEK, menunjukkan hasil yang akurat dalam berbagai kondisi. Yang ketiga, mampu memverifikasi dan memvalidasi hasil pemeriksaan berbasis molekuler. Selanjutnya, adapun materi perkuliahan untuk biologi molekuler terapan ini, yakni yang pertama prinsip rekombinan DNA dan aplikasinya dalam bidang kesehatan, selanjutnya identifikasi bakteri, fungi, virus, dan parasit dengan teknik PCR, selanjutnya identifikasi parasit dengan teknik PCR, yakni dengan nested PCR, kemudian teknik identifikasi berbasis molekuler forensik, selanjutnya penanganan limbah pemeriksaan biologi molekuler, dan yang terakhir adalah jaminan mutu pemeriksaan biologi molekuler. Sistem pembelajaran yang saya lakukan dalam satu semester yakni pada awal pertemuan saya melakukan perkenalan untuk membangun keakraban antara dosen dan mahasiswa. Selanjutnya membiasakan diri atau membuka diri terkait perkuliahan dalam bentuk diskusi. Nah, di mana dalam diskusi ini biasanya saya memotivasi mahasiswa untuk belajar lebih fokus, giat, serta serius. Selanjutnya saya akan membahas kontrak perkuliahan berupa kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan berjalan termasuk modul perkuliahan agar mahasiswa dapat mendapatkan gambaran pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester ke depan. Dalam proses pembelajaran saya menggunakan 3 komponen yakni delivery, interaction, dan assessment, di mana 3 komponen ini merupakan pilar utama yang digunakan untuk merancang, mengukur, serta mengevaluasi proses pembelajaran agar berjalan efektif. Nah, delivery merupakan proses penyampaian materi pembelajaran, selanjutnya interaction berupa proses diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir assessment berupa pemberian tugas atau kuis. Untuk sistem penilaian saya lakukan secara transparan dengan memberikan nilai secara langsung, baik tugas maupun hasil yang mahasiswa dapat diakses melalui layanan LMS. Siakat mahasiswa dapat mengakses penilaian tersebut menggunakan akun mahasiswa masing-masing. Adapun penilaian diberikan sesuai dengan bobot kehadiran, keaktifan, respon, laporan, ujian tengah semester, serta ujian akhir semester. Demikian penjelasan terkait teknik dan metode pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA dalam perkuliahan Biologi Molekuler Terapan. Selanjutnya, berikut cuplikan video proses pembelajaran mata kuliah Biologi Molekuler Terapan secara luring atau offline yang saya lakukan. Selamat menyaksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa. Oke, baik. Sebelumnya dibuka editingnya deh masing-masing untuk presensi hari ini, dan isi masing-masing absensinya di editing. Untuk hari ini kita akan mulai pembelajaran untuk CPMK keempat, yaitu PCR ya, dalam diagnosis penyakit. Nah, sebelumnya saya tanyakan dulu untuk pertemuan sebelumnya yang terkait isolasi DNA. Ada yang masih ingat apa itu isolasi DNA? Oke, silakan Dek. Isolasi DNA merupakan suatu proses pemisahan dan pemurnian DNA dari stem sel, protein, serta komponen seluler lainnya dari suatu sampel biologis. Oke, ya tepat sekali yang disampaikan temannya ya. Jadi saya harapkan ini juga yang lain paham ya. Kenapa kita perlu memahami terkait teknik ini? Karena dalam analisa DNA, dalam melanjutkan proses PCR dalam diagnosis patogen, itu tahapan awalnya adalah isolasi DNA. Jadi harus paham dulu terkait isolasi DNA. Adalah penegakan diagnosis itu untuk saat ini yang dilakukan adalah proses kultur. Nah, penegakan diagnosis dengan metode kultur ini seringkali terjadi keterlambatan dalam hasil. Selain itu juga memungkinkan adanya kontaminasi. Yang adanya kontaminasi kemudian lambat dalam pengolahan hasil, kita butuh waktu sehingga 72 jam baru bisa keluar hasil. Itu pun juga belum terlalu spesifik hasilnya. Oleh karena itu, untuk mencegah keterlambatan dalam pengobatan, sangat-sangat urgent atau sangat-sangat dibutuhkan suatu metode yang bisa mendiagnosis secara cepat dan juga spesifik. Ya, jadi sangat dibutuhkan suatu metode. Nah, metode apa yang dimaksudkan? Jadi metode molekuler ini merupakan suatu metode yang didasarkan untuk mengamplifikasi atau menggandakan atau menyalin sekuens DNA seperti materi biologi molekuler 1 yang sudah diajarkan sebelumnya. Ya, jadi ini tujuannya untuk apa? Untuk membantu mempercepat proses diagnosis. Jadi penegakan diagnosis penyakit ini sangat-sangat tergantung dari metode yang digunakan. Nah, metode ini dapat mendeteksi sekaligus mengidentifikasi patogen lebih cepat, lebih spesifik dibandingkan metode kultur konvensional yang digunakan saat ini. Ya, metode itu disebut dengan metode PCR. Ada yang tahu metode PCR itu apa? Oke, jadi PCR itu merupakan singkatan dari polymerase chain reaction ya, jadi itu singkatan itu PCR. Nah, metode ini sebenarnya pertama kali digunakan itu sudah sejak tahun 1985 ya oleh Carl Mullis ya, karena itu dia dapat penghargaan Nobel Prize. Nah, teknik ini awam di masyarakat terutama pada saat COVID kemarin ya. Jadi teknik PCR merupakan suatu teknik untuk menyalin sekuens DNA, jadi disalin DNA-nya, dikopi DNA-nya seperti halnya mesin fotokopi, sehingga DNA-nya itu menjadi miliaran, jadi ratusan kali hingga 5 miliaran kali. Yang diperbanyak apa? Bukan DNA hasil isolasi DNA total yang kita isolasi sebelumnya, tetapi DNA target spesifik. Jadi misalnya mau dideteksi adalah TB, jadi yang dikopi, yang diperbanyak adalah sekuens DNA dari TB tersebut. Ya, jadi teknik ini bukan hanya cepat, jadi bukan hanya dapat mendeteksi secara cepat, tetapi juga dia akurat. Nah, itu yang paling penting dalam menegakkan diagnosis. Nah, apa saja yang dibutuhkan oleh untuk metode PCR ini? Ada beberapa komponen dalam proses PCR. Yang pertama yakni DNA template ya, seperti yang sudah kita jelaskan tadi, jadi terkait isolasi DNA. Jadi inilah DNA yang digunakan untuk proses PCR. Selanjutnya ada primer. Nah, primer ini kuncinya. Kalau misalnya primer yang kita mau gunakan untuk deteksi TB, ya primer yang digunakan harus spesifik untuk TB. Kalau salmonella harus spesifik salmonella. Kemudian ada nukleotida. Nukleotida ini adalah basa nitrogen atau building block. Kayak kalau kita bangun rumah, itu kita butuh batu bata. Nah, untuk membentuk salinan sekuens DNA yang baru, itu kita butuh batu batanya adalah guanin, sitosin, adenin, dan timin. Selanjutnya ada enzim polimerase. Seperti halnya di dalam tubuh, pada saat DNA bereplikasi di dalam tubuh,
itu tentu saja ada bantuan namanya enzim. Begitu juga untuk uji in vitro dalam proses PCR, itu butuh yang namanya enzim. Tidak akan terjadi proses PCR kalau tidak ada proses enzimatisasi. Enzimnya namanya Taq polimerase. Kemudian ada buffer. Buffer ini fungsinya untuk menjaga kestabilan pH daripada PCR. Nah, semua komponen ini nanti dicampurkan kemudian dimasukkan ke dalam tube PCR. Nanti pada saat praktikum akan lihat tube PCR itu seperti apa. Jadi ukurannya sangat kecil, hanya sekitar 0,2 ml. Jadi semua dicampurkan, selanjutnya dimasukkan ke dalam mesin PCR dan kita lakukan pengaturan siklus PCR. Siklus PCR itu sangat tergantung dari primer yang kita gunakan. Nah, apa yang terjadi di dalam mesin PCR? Nah, dalam PCR ini akan terjadi 3 tahapan utama. Yang pertama ada denaturasi. Ya, denaturasi karena DNA itu double strand, jadi DNA-nya akan dipisahkan dulu. Jadi dia terseparasi atau berdiri masing-masing. Itu pada temperatur 94 sampai dengan 95 derajat Celcius. Kemudian selanjutnya temperatur diturunkan, jadi sekitar 55 sampai dengan 60 derajat. Itu terjadi penempelan primer target. Ya. Nah, temperatur aniline ini opsional, tergantung dari primer yang kita gunakan. Semakin banyak guanin dan sitosin daripada primer, maka semakin tinggi juga temperatur aniline yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga adalah tahapan extension. Nah, pada tahapan extension ini terjadi di suhu 70 derajat. Nah, di mana terjadi pemanjangan untai DNA atau terbentuklah untai DNA yang baru pada tahapan ini. Nah, secara gambaran ini double strand DNA ya. Kalau kita naikkan temperaturnya, maka DNA-nya akan terpisah jadi 2. Kemudian pada saat temperatur kita turunkan yang bagian warna merah itu di sebelah kiri. Kalau kita turunkan temperaturnya, maka kan yang warna biru itu adalah primer akan menempel. Nah, selanjutnya enzim Taq polimerase mulai bekerja untuk membantu proses pemanjangan DNA baru. Siklus ini akan terjadi secara berulang, ya, tergantung dari berapa siklus yang kita setting dalam proses PCR. Tidak ada PCR yang hanya dilakukan dalam satu siklus, tetapi kita lakukan pengulangan dari 25 sampai dengan 40 siklus. Nah, berapa banyak DNA yang dihasilkan? DNA yang dihasilkan tergantung dari jumlah siklusnya. Rumusnya 2 pangkat M. Jadi kalau pengulangan PCR-nya denaturasi, aniline extension, kita ulang lagi. Denaturasi, aniline extension, kita ulangi sebanyak misalnya 20 kali. Maka hasil DNA yang dihasilkan adalah 2 pangkat 20. Ya, jadi kalau kita juga gandakan 40 kali, berarti DNA-nya juga akan 2 pangkat 40. Nah, kapan saya pakai siklus DNA yang 25? Kapan saya pakai siklus DNA yang 40? Kalau misalnya sampelnya kita sudah berupa koloni atau isolat misalnya ya, atau di dalam sampelnya itu banyak jumlah DNA-nya, tidak perlu digandakan terlalu banyak karena dia dasarnya sudah banyak. Ya, tapi kalau misalnya dalam jumlah DNA-nya kita dalam sampel misalnya di sampel darah itu sangat sedikit jumlah DNA-nya dari referensi misalnya atau dari pemeriksaan sebelumnya memang dia sedikit, maka kita bisa men-setting temperatur siklus PCR-nya itu hingga 40 siklus. Jadi tergantung lagi dari sampel apa yang mau kita deteksi. Nah, aplikasi daripada metode PCR ini sebenarnya banyak sekali, bukan hanya untuk diagnosis patogennya, karena hari ini kita akan fokus terhadap diagnosis patogen. Tapi sebenarnya bisa kita gunakan untuk klasifikasi organisme. Kalau dulu klasifikasi hanya berdasarkan pada morfologi. Kalau kita lihat misalnya daun, semua yang bentuknya bentuk log itu masuk kelompok hepatitis C misalnya. Ternyata setelah diurutkan DNA-nya ternyata ada yang keluar dari situ. Nah, jadi dasar pengelompokan kalau dulu berdasarkan morfologi, sekarang berdasarkan tadi urutan sequence DNA. Selanjutnya untuk phenotyping, bisa juga untuk sequencing. Kemudian kalau kita mau deteksi adanya mutasi, bisa juga menggunakan PCR. Selanjutnya DNA fingerprinting. DNA fingerprinting ini yang paling banyak digunakan untuk paternitas ya. Jadi misalnya kayak di film-filmnya ada anaknya yang tertukar misalnya. Jadi sebenarnya mereka yang mereka perankan di dalam film itu mereka adopsi dari teknik molekuler di mana bisa kita gunakan untuk melihat kekerabatan atau untuk melihat misalnya orang tua biologis dari anak tersebut. Kemudian untuk genetic engineering ini contohnya adalah pengembangan vaksin ya, yaitu vaksin COVID, vaksin apapun tentu saja menggunakan teknologi genetic engineering.
Kemudian, nah kita fokus ke diagnosis patogen. Selama ini untuk diagnosis patogen menggunakan pendekatan kualitatif ya. Kualitatif itu maksudnya mau kita deteksi apakah ada hasil positif atau negatif. Jadi kalau hasilnya positif, ya tentu saja ada patogennya, tetapi kalau dia negatif berarti tidak ada patogen atau hasilnya negatif. Jadi di sini perlu hati-hati ya, apa yang harus kita perhatikan? Perlu kita perhatikan setiap kali kita running harus ada kontrol untuk memastikan bahwa siklus PCR-nya kita berjalan dengan baik, apakah itu kontrol positifnya atau kontrol negatifnya. Nah, untuk jenis-jenis metode PCR, kalau PCR konvensional ya yang biasa dilakukan sampai saat ini juga masih dikerjakan, itu disebut dengan endpoint PCR. Kenapa dikatakan endpoint PCR? Setelah proses PCR selesai, kemudian kita elektroforesis, ending nanti terjadi dan selesai proses PCR baru bisa kita dapatkan hasilnya. Tetapi sebenarnya ini disebut sebagai generasi PCR pertama. Sekarang sudah ada generasi PCR sampai ketiga. Ya. Yang kedua itu dikenal sebagai qPCR atau quantitative PCR atau dikenal dengan real time. Real time PCR keunggulannya apa? Bisa kualitatif, bisa kuantitatif, dan ada kata real time bisa kita lihat hasilnya pada saat running. Jadi sementara running kita bisa lihat, oh sudah ada sampel yang positif, misalnya sampel nomor sekian, jadi bisa kita lihat secara langsung. Kemudian untuk nested PCR itu untuk sampel-sampel yang kuantitasnya sedikit di dalam sampel. Jadi nested PCR itu kita PCR dulu satu kali, jadi ada sampel sudah diisolasi DNA, kemudian kita PCR, kemudian setelah itu hasil PCR-nya kita PCR lagi kembali. Jadi semakin banyak kuantitas daripada DNA-nya. Kemudian RFLP atau reflection fragment dan polymorphism itu biasanya digunakan untuk deteksi adanya mutasi. Kemudian RAPD, random amplified polymorphism DNA, itu kita gunakan untuk kekerabatan, begitu juga dengan RPDGE. Kemudian untuk multiplex PCR itu kita gunakan untuk mendeteksi patogen. Misalnya kita mendeteksi lebih dari satu target dalam satu reaksi. Jadi misalnya mau deteksi E. coli, Salmonella, TB dalam satu reaksi itu bisa. Tetapi harus diperhatikan satu target itu satu primer. Jadi kalau 3 target, 3 juga primer yang harus digunakan. Bisa saja butuh effort lebih untuk optimasi siklus PCR-nya karena kita mau mengoptimasi 3 primer yang berbeda, dan banyak lagi sebenarnya aplikasi dari metode PCR. Nah, untuk analisa DNA ini sebelum ke tahapan PCR, tentu saja harus isolasi DNA dulu. Ada preparasi sampel, kemudian kita mix, lalu kita deteksi dan kita analisis. Kalau kita mau lanjutkan misalnya ke tahapan sequencing, kita harus lakukan proses purifikasi. Nah, yang harus kita perhatikan, ini harus menjadi perhatian, sampel yang digunakan itu menentukan jenis metode isolasi DNA yang kita gunakan. Kalau sampel tak berupa cairan, jadi misalnya sampelnya adalah sampel darah, papikot atau sputum dengan urin, itu kan dia berupa cairan, jadi kita isolasi DNA itu tidak sesulit kalau sampelnya berupa jaringan, apalagi tulang dengan gigi. Tentu saja kita butuh bantuan misalnya secara mekanik dulu baru kita bisa isolasi DNA-nya. Nah, untuk isolasi DNA ya jadi bisa kita lakukan secara mekanik, bisa juga kita kombinasi, bisa juga misalnya kalau sampelnya sudah berupa isolat, kita panaskan saja kemudian kita dinginkan, itu sudah break, selnya sudah pecah, selnya sudah keluar DNA-nya, itu jauh lebih sederhana. Yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai hasil DNA kita itu terdegradasi atau dia smear seperti ini. Ya, kalau yang bagus itu seperti ini DNA-nya, ini utuh DNA-nya, tapi kalau dia seperti ini berarti DNA-nya ini dia terpotong-potong. Jadi biasanya proses protecting berlebihan, sentrifugasi kecepatannya tidak tepat, ataupun juga reagen atau bahan-bahan yang kita tambahkan mungkin terlalu berlebihan. Makanya harus perhatikan kembali protokol atau SOP untuk mengerjakan isolasi DNA. Ya, dari dalam setiap insert kit ataupun kita kerjakan manual itu pasti ada protokolnya. Selanjutnya untuk PCR, ya, jadi semua reagen dicampurkan kemudian dimasukkan ke dalam mesin, komponen-komponen yang tadi saya sebutkan. Nah, yang harus diperhatikan adalah sumber sampelnya atau template-nya, apakah itu DNA atau RNA. Kalau dia berupa DNA, bisa kita gunakan mungkin dalam temperatur ruang, tapi kalau sampelnya berupa RNA, itu kita harus hati-hati karena kalau RNA dia berupa single strand,
jadi dia lebih tidak stabil, jadi harus kita jaga suhunya. Jadi proses mixnya semua harus keep on ice, harus dingin. Kita harus pakai rak yang dingin kalau sumbernya berupa RNA. Nah, untuk primer, gimana kita dapatkan primer? Primer bisa kita desain sendiri di Genbank, bisa di Genbank kita dapatkan, ataupun juga dari jurnal yang terpublikasi. Nah, harus diperhatikan. Meskipun kita contoh dari jurnal, misalnya saya ambil jurnal nasional ataupun jurnal internasional, tetap harus kita blast kembali primernya untuk pastikan bahwa urutan DNA-nya sudah tepat. Nah, untuk beberapa website yang digunakan untuk mendapatkan data-data DNA bisa diakses. Kemudian yang terakhir adalah untuk analisa, untuk interpretasi hasil kita elektroforesis DNA-nya untuk pastikan bahwa proses fisik berjalan dengan lancar. Nanti untuk ini juga kita lihat di pada saat praktikum, ya. Jadi nanti akan muncul kita DNA, nanti akan saya jelaskan kembali pada saat praktikum. Memang kalau kita lakukan praktek biasanya kita jauh lebih paham untuk pengerjaan dan untuk interpretasi. Nah, sebagai penutup, apa keuntungan daripada teknik PCR ini? Jadi dia sensitivitasnya tinggi, meskipun sampel tak sedikit itu bisa dideteksi. Kemudian untuk mendeteksi organisme yang tidak hidup itu bisa, spesifisitasnya tinggi dan bisa diulang. Nah, apa kerugian? Bukan kerugian, sebenarnya kelemahan. Tentu saja kita butuh peralatan khusus, enzim, terus bisa terjadi kontaminasi kalau kita tidak hati-hati dalam pengerjaan. Kemudian butuh capacity building dan masih memungkinkan unspecific band. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan Dek. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isri Sumanindra. Saya ingin bertanya tentang teknik PCR ini. Nah, di mana kita tahu PCR ini sangat sensitif terhadap pemeriksaan. Nah, pertanyaan saya, kesalahan-kesalahan apa saja yang bisa mempengaruhi hasil PCR ini, teknik PCR ini? Oke, ya bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi memang dalam proses PCR masih memungkinkan terjadi kesalahan dan ini bisa dihindari. Nah, dalam proses PCR harus diperhatikan, pertama harus ada kontrol. Harus ada kontrol positif, harus ada kontrol negatif untuk kita pastikan bahwa memang proses PCR berjalan dengan lancar. Kontrol negatif untuk apa? Untuk make sure atau memastikan bahwa tidak ada kontaminasi setelah proses PCR. Kemudian yang kedua, kalau kita melakukan proses PCR itu harus di ruangan yang terpisah. Isolasi DNA terpisah, untuk mix PCR terpisah, mesinnya juga terpisah dan elektroforesis terpisah. Ini untuk menghindari adanya kontaminasi. Yang ketiga adalah primer yang digunakan. Harus gunakan primer yang betul-betul spesifik. Kalau primernya tidak spesifik, ya targetnya tidak ketemu, malah yang ada adalah unspecific. Jadi itu harus diperhatikan. Kemudian yang terakhir, maintenance alat. Itu alat PCR juga harus di maintenance secara rutin. Oke? Ada lagi yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan deh? Oke, kalau tidak ada, kita akan ketemu pertemuan pekan depan. Kita akan mempelajari, membahas terkait teknik PCR dalam mendiagnosa penyakit yang disebabkan oleh virus. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran dalam mata kuliah Biologi Molekuler Terapan dengan materi aplikasi teknologi PCR dalam mengidentifikasi penyakit yang disebabkan oleh patogen pada program D4 Teknologi Laboratorium Medis Universitas Megaresgi. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.